Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Untuk mulai belajar pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk pimpin doa. Coba mejanya dirapihkan lagi. Itu sampahnya dibersihkan. Kemudian bajunya dirapihkan. Dari 20 siswa, Bapak lihat ada satu siswa yang nggak ada. Coba kira-kira siapa temennya yang nggak masuk? Aldi. Aldi kenapa nggak masuk? Sakit. Dia ngirim surat nggak? Ngirim. Oke. Ada suratnya? Terima kasih. Karena pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama di semester 2, maka materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dalam pernikahan. Baik. Jadi pernikahan merupakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah berfirman pada Quran surah Az-Zariyat ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Di mana Allah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Segala sesuatu, bukan menciptakan makhluk, tapi segala sesuatunya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Segala sesuatu yang ada di sini, yang ada di langit maupun di bumi, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Contoh, ada terang, ada gelap. Sendal, ada kiri, ada kanan. Mobil, ada depan, ada belakang, ada hitam, ada putih. Begitupun manusia, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Untuk apa? Untuk saling menyempurnakan. Contoh, ruangan yang gelap belum sempurna bila tidak ada cahaya yang terang. Depannya mobil belum sempurna bila tidak ada belakangnya. Sendal sebelah nih, sebelah kiri belum lengkap bila tidak ada pasangannya sendal yang kanan. Begitupun manusia, belum lengkap bila cuma ada seorang laki-laki tapi belum ada seorang perempuannya. Oleh karena itu, untuk melengkapi manusia antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yaitu dilengkapi dengan suatu proses yang namanya pernikahan. Baik teman-teman, adapun pokok bahasannya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, membahas mengenai pengertian pernikahan. Yang kedua, membahas mengenai hukum-hukum pernikahan. Yang ketiga, membahas mengenai rukun dan syarat pernikahan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu membahas mengenai hikmah dari pernikahan. Dari keempat pokok bahasan, Bapak akan bagikannya menjadi 4 kelompok di antara kalian, yang nantinya akan presentasikan di depan. Kelompok pertama akan presentasikan mengenai pengertian pernikahan. Kelompok kedua akan presentasikan mengenai hukum-hukum pernikahan. Kelompok ketiga akan presentasikan mengenai rukun dan syarat pernikahan. Dan kelompok terakhir, kelompok keempat, akan presentasikan mengenai hikmah dari pernikahan. Untuk waktunya, Bapak kasih 10 menit untuk membagikan kelompok dan juga diskusi. Sampai di sini, apakah sudah paham? Baik. Baik adik-adik semua, karena waktu diskusi sudah habis, silakan kepada kelompok pertama untuk presentasikan di depan. Baik, terima kasih pada kelompok 1. Jadi poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Allah berfirman pada Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Untuk selanjutnya silakan kepada kelompok 2 untuk presentasikannya. Terima kasih. Untuk poin kedua, yaitu membahas mengenai hukum-hukum dalam pernikahan. Para ahli fikih, para ulama, membagikan hukum pernikahan itu menjadi 5. Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Dan yang kelima, yaitu haram. Nikah menjadi wajib apabila mereka sudah mampu, kemudian dikhawatirkan untuk terjerumus pada suatu perzinahan, maka mereka wajib untuk menikah. Yang kedua, nikah menjadi sunnah apabila seorang itu sudah mampu, akan tetapi mereka bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang terjerumus pada perzinahan, maka mereka sunnah menikah. Yang ketiga, nikah menjadi mubah apabila berada pada tengah-tengah, yaitu mereka sudah mampu akan tetapi tidak begitu tergiur, tidak begitu tertarik dengan pernikahan dengan wanita, maka mubah-mubah saja. Yang keempat, nikah menjadi makruh apabila
mereka masih belum mampu untuk menikah, maka makruh. Oleh karena itu, kata Nabi, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu untuk memudahkan dalam menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Akan tetapi yang makruh ini, yang masih belum mampu, maka mereka berpuasa. Supaya apa? Supaya mereka bisa membentengi dirinya, gitu. Kemudian yang kelima, yaitu nikah menjadi haram apabila niat nikahnya itu tidak baik. Contoh, niat nikah untuk menyakiti perempuan, niat nikah untuk menyakiti selingkuhannya, gitu. Kemudian niat nikah untuk merampas harta kekayaan, kemudian niat nikah untuk membunuh apalagi. Nah itu dari niat-niat yang tidak baik itu, maka haram hukumnya ketika mereka menikah. Sampai di sini apakah sudah jelas? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Oke, baik. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3, silakan untuk presentasikannya di depan. Terima kasih kepada kelompok 3. Untuk poin selanjutnya, kita akan bahas mengenai rukun dan syarat sah nikah. Yang pertama ada rukun nikah. Rukun nikah yang pertama yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Itu harus ada. Kemudian adanya wali. Wali ini yang mewakili calon mempelai wanitanya, yang mewakili. Itu wali disebutnya, gitu. Wali di sini laki-laki, bisa berupa ayah, kakek, paman, adik laki-laki, kakak laki-laki, bisa asalkan sudah balik, berakal, gitu. Islam, gitu. Dan jika mereka semua tidak bisa mewakili, maka yang mewakilinya itu hakim, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada 2 orang saksi, bahwa ada yang mengatakan 1 orang saksi aja cukup, ada yang mengatakan harus 2, dan ada juga yang mengatakan 2 lebih nggak apa-apa, gitu. Selanjutnya ada ijab dan qabul. Ijab itu yaitu perkataan yang diucapkan oleh wali yang tadi tuh. Kemudian qabul yaitu suatu ucapan yang diucapkan oleh mempelai laki-lakinya. Jadi ada ijab, ada qabul dalam akad itu. Itu rukunnya. Kemudian rukun yang terakhir itu ada mahar. Ada mahar. Mahar ini bisa berupa apa aja? Bisa berupa ayat Al-Qur'an, bisa berupa harta, bisa berupa barang, apa aja, asalkan bernilai dan bermanfaat. Jika itu bernilai dan bermanfaat, maka bisa dijadikan suatu mahar, gitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya syarat sah nikah. Yang pertama harus Islam. Kita nih seorang Islam, harus nikah dengan orang Islam juga. Kenapa? Untuk menjaga akidah kita dan menjaga keturunan kita supaya anak kita nanti tidak ikut kepada ibu kita, kepada istri kita yang beragama selain Islam. Nah, itu akan merusak, gitu. Akan merusak akidah kita, gitu. Maka untuk menjaga akidah kita, maka kita selaku umat Islam harus menikah dengan orang Islam juga agar keturunan kita juga keturunan yang Islam, gitu. Baik, selanjutnya uh, bukan laki-laki mahram dengan bakal istri. Jadi yang bukan mahramnya, gitu. Jadi anak tidak boleh menikah dengan ibu, anak tidak boleh menikah dengan bapak, yang bukan mahram. Yang mahramnya itu yang tidak boleh dinikahi. Ada ketentuan di situ. Jadi bila laki-laki itu bukan mahram kepada perempuan itu, maka boleh dia menikah. Itu syaratnya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu bukan dalam ihram haji dan umroh. Jadi dalam melaksanakan haji dan umroh, mereka tidak boleh menikah pada saat itu. Ini syarat selanjutnya itu mengetahui walinya yang sebenarnya. Jadi walinya itu harus jelas. Harus jelas yang mewakili perempuannya itu harus jelas walinya. Jangan sampai ada orang lain yang tidak dikenal kemudian dia mewakili seorang mempelai wanita. Itu tidak menjadi syarat. Tidak boleh, tidak masuk pada syaratnya. Jadi syaratnya itu walinya harus jelas, gitu. Kemudian syarat selanjutnya yaitu dengan kerelaan sendiri, bukan paksaan. Jadi nikah itu niatkan untuk ibadah, karena di dalam pernikahan itu terdapat ibadah. Niatkan kita menikah itu untuk ibadah, ikhlas, gitu. Tidak karena paksaan, tidak karena tekanan, tidak karena iming-iming akan kita mendapatkan ini setelah nikah, tidak, tapi ikhlas karena Allah, untuk mendapatkan ibadah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menyempurnakan ibadah kita. Niat yang baik itu menjadi syarat kita, syarat sah nikah, gitu. Dan terakhir syaratnya yaitu tidak mempunyai 4 orang istri. Jadi yang istrinya udah 4 nih, nggak boleh nambah lagi. Jadi batas maksimal seorang laki-laki punya istri itu ada 4 aja maksimal, itu paling banyak, nggak boleh lebih dari 4. Itu syaratnya, rukun dan syaratnya. Sampai di sini apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Selanjutnya silakan kepada kelompok terakhir, kelompok 4 untuk presentasikannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Jadi seperti itu. Benar yang dikatakan, yang disebutkan oleh teman-teman tadi, bahwa hikmah dari pernikahan itu ada banyak. Yang pertama, terhindarnya dari perbuatan zina, gitu.
terhindar dari perbuatan zina menikah itu. Jadi jangan disamakan kita dengan binatang. Binatang itu tidak ada lagi namanya pernikahan, tidak ada lagi namanya akad. Dia langsung kayak gitu. Nah, kita jangan sampai sama seperti binatang, jangan mau disamakan. Kita kalau mau mencari pasangan, maka menikah. Jadi samakan oleh binatang yang langsung menikah aja, langsung berbuat aja gitu. Gitu. Untuk menjauhkan kita dari berbuat zina. Mulai hikmah selanjutnya yaitu untuk menjaga keturunan kita. Supaya keturunan kita itu bapaknya jelas, anak kita itu bapaknya jelas. Jadi kalau orang yang berbuat zina itu yang tidak melalui nikah itu, si perempuan hamil, kemudian tinggal lakinya, kemudian nikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian punya anak lagi, kemudian ditinggal lagi lakinya, kemudian berbuat lagi, punya anak lagi, ditinggal lagi sama laki-lakinya. Dan karena itu si anak kasihan, dia tidak tahu siapa bapaknya, tidak jelas siapa bapaknya kan gitu. Nah, maka dari pernikahan itu ada hikmahnya, yaitu untuk menjaga keturunan kita. Jadi jelas bapaknya itu siapa kan gitu. Hikmah selanjutnya yaitu untuk menjalankan sunatullah gitu. Menjalankan sunatullah. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan evaluasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada kalian. Yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan gitu. Oke, perhatikan baik-baik. Pertanyaan pertama, coba siapa yang bisa jelaskan pengertian dari pernikahan? Andi mau? Silakan. Iya, betul. Oke, selanjutnya perhatikan baik-baik. Pertanyaan kedua, coba sebutkan hukum-hukum pernikahan dan jelaskan salah satunya aja gitu. Hukum dari pernikahan itu. Oke, siapa yang mau? Karisa mau? Oke. Iya, betul. Oke, perhatikan baik-baik. Pertanyaan ketiga, coba siapa yang bisa sebutkan rukun dalam pernikahan? Rukun dalam pernikahan. Aldi mau? Oke, silakan. Betul. Pertanyaan terakhir. Coba siapa yang bisa sebutkan 3 hikmah dari pernikahan? 3 hikmah dari pernikahan, siapa coba? Yuk. Rahma mau? Rahma? Oke, silakan. Apa? Ya, betul. Terima kasih. Oke, terakhir perhatikan baik-baik. Jadi pernikahan pada dasarnya merupakan sunatullah yang berlaku umum bagi setiap manusia. Gitu. Dengan menikah, kita akan melangkah kehidupan yang lebih baru. Kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dengan menikah, kita bisa membangun rumah tangga. Kita bisa saling merasakan rasa ketenangan, ketentraman. Kita bisa merasakan rasa kasih dan sayang. Dengan pernikahan, kita bisa membagi tugas dengan pasangan kita. Kita bisa saling berjuang bareng gitu. Bisa saling curhat bareng keluh kesah kita gitu. Dan menikah juga akan menambah rezeki kita gitu. Bahwa dalam matematika, hitungan matematika, 1 ditambah 1 itu 2. Jadi dengan menikah itu kita bertambah. Jadi rezeki itu bukan berupa uang saja, tapi melainkan kebahagiaan kita bertambah, rasa kasih dan sayang kita bertambah, dan lebih-lebih menikah itu merupakan penyempurnaan dari ibadah kita gitu. Jadi oleh karena itu menikah amat sangat penting dan dianjurkan dari Nabi Muhammad kepada kita selaku umatnya. Mungkin itu selaku penutup pada pertemuan kali ini. Silakan kepada ketua kelas untuk pimpin doa. Oke, mungkin itu saja. Atas segala perhatiannya dan partisipasinya, keaktifannya, Bapak ucapkan terima kasih.